Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Asrafiskula dengan NIM S1S1 24041. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan progres Red Hat saya. Nah, kita coba lihat. Nah, untuk progresnya pada saat ini sudah mencapai di 78%. Nah, kita coba lihat saja untuk materinya. Ini sampai. Nah, untuk materinya itu saya sudah mau memasuki bab 7. Nah, jadi langsung saja kita lihat. Oh, untuk yang minggu lalu itu baru mau memasuki bab 5. Nah, jadi pada minggu ini yang progres saya itu yang saya pelajari yaitu dari bab 5 sampai mau memasuki bab 7. Jadi langsung saja kita lihat untuk materinya. Nah, yang pertama itu ada bab 5 yaitu pengguna dan izin file. Nah, di sini ada sasaran yaitu berinteraksi dengan akun pengguna dan izin file. Kemudian ada bagian-bagian yaitu akun pengguna dan kepemilikan file dan latihan terbimbing. Kemudian ada mengelola izin file dan latihan terbimbing. Oke, di sini yang pertama itu ada tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi keanggotaan pengguna dan hak akses pengguna. Nah, di sini ada akun pengguna. Nah, Linux mengelola akses ke sumber daya sistem melalui akun pengguna. Saat Anda masuk ke sistem Linux, Anda menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk melakukan autentikasi. Linux mengidentifikasi Anda secara unik dan memungkinkan Anda mengakses file, direktori, dan konfigurasi pribadi Anda. Nah, Linux itu melacak apa yang dapat Anda akses dengan menggunakan sebuah pengidentifikasi pengguna UID dan sebuah pengidentifikasi grup atau CID. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada grup pengguna. Kelompok A atau pengguna atau kelompok adalah kumpulan pengguna yang memiliki karakteristik yang sama seperti izin file. Nah, saat Linux ini membuat pengguna, ia juga membuat grup dengan nama yang sama dengan nama pengguna. Grup ini dikenal sebagai kelompok utama dari pengguna. Nah, seorang pengguna dapat menjadi anggota dari banyak grup. Grup apapun selain grup utama dikenal sebagai grup tambahan atau sekunder atau tambahan grup. Nah, GID grup utama biasanya sama dengan UID. Mirip dengan UID, GID itu untuk pengguna biasa dimulai dari 1.000. Nah, di sini ada contoh. Di sini dia menggunakan developer satu, tapi di sini kita akan coba menggunakan student saja. Nah, kita coba masukkan ID developers. Eh, kita pakai student ya. Jadi di sini ID student. Nah, di sini kita ID-nya itu 1.000, itu student. Dengan GID 1.000 dan group 1.000. Nah, kalau yang di sini dia menggunakan developer, makanya UID-nya itu 2.000. Kalau kita coba pakai developer itu nggak bisa ya, karena kita tidak menggunakan akun developer. Nah, tuh, tidak bisa. Oh, ini, Pak. Nah, tetap tidak bisa ya. Misalnya itu pakai ID student, karena di sini kita menggunakan akun student. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Anda menggunakan perintah ID dengan min-g opsi untuk mencetak GID group untuk pengguna. Selain itu kita juga dapat menggunakan tanda garis datar 2 kali name untuk mencetak nama grup, bukan nomor ID. Kita langsung coba saja ID G student. Nah, nanti munculnya itu 1.000. Kalau di sini dia menggunakan developer makanya 1.020. Kemudian di sini ada ID, kemudian G, kemudian name, kemudian student. Nah, nanti itu munculnya adalah student. Nah, kemudian di sini kita juga dapat melihat informasi grup dengan menggunakan perintah grup. Nah, secara default, perintah grup tersebut menampilkan keanggotaan grup dari pengguna saat ini. Di situ ada contohnya, kita langsung coba saja. Grup student. Nah, nanti hasilnya itu student well. Kalau di sini dia pakai developer, dia munculnya Java Dev. Oke, kita lanjut.
Di sini ada kepemilikan file dan directory. Nah, di Linux kita dapat berbagi file dan directory dengan menggunakan group. Saat kita membuat file atau directory, kita ditetapkan sebagai pemilik file atau directory tersebut. Jika kita adalah anggota suatu grup dan grup tersebut memiliki suatu directory, maka kita dapat berinteraksi dengan file-file di directory tersebut seolah-olah kita adalah pemiliknya. Kemudian ada di sini kepemilikan file directory. Sini ada contoh di MyNotes.txt eh, dimiliki oleh pengguna yang sedang login sebagai operator satu, sehingga label pemilik menampilkan me. Daftar dropdown untuk kolom grup menampilkan operator satu milik grup pemilik grup. Mhm. Kita coba lihat saja mungkin siapa tahu ada. Kita coba ini my task. Nih. Kita itu properti ya. Ya, salah kan. Nah, name-nya itu Maital di permission ya. Nah, ini ownernya Me. Kemudian ini dia grupnya yaitu student. Di sini kita aksesnya itu write, read and write. Kemudian untuk aksesnya di sini yang others itu read only. Nah, kita close saja. Kemudian kita di sini pada baris perintah kita menggunakan perintah ls dengan opsi min l untuk melihat informasi kepemilikan file. Benar adalah anggota grup finance. Oke, di sini kita coba saja untuk kodenya. Ls min l project. Kayaknya nggak bisa ini harusnya. Nah, di sini tidak ditemukan untuk file projectnya. Kita langsung skip saja. Di sini juga dua pengguna berinteraksi dengan sebuah direktori. Perhatikan nama pengguna pada form perintah untuk mengidentifikasi pengguna mana yang menjalankan perintah mana. Di sini pengguna developer satu tersebut developer 2 adalah anggota grup Java Dev. Developer satu dan dev satu grup dev satu memiliki project Java Codes. Nah, direktori tersebut memiliki izin yang diperlukan agar anggota grup dapat memuat file. Oke, kayaknya kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Lanjut. Oke. Di sini ada latihan terbimbing akun pengguna dan kepemilikan file. Nah, jadi di sini dia menggunakan akun student. Kita langsung coba saja. Sini kita masukkan lab start user user accounts. Kita tunggu sebentar. Oke. Sudah. Di sini kita keluar dari student dan masuk kembali sebagai /01. Gunakan read sebagai kata sandi. Oke, berarti di sini tinggal kita log out saja. Mhm. Saya tunggu. Oke, di sini kita masuk sebagai /01 dan kita gunakan kata sandi red hat. Nih, red hat. Nah, kemudian setelah masuk di sini kita disuruh untuk membuka terminal. Kita langsung buka saja. Kemudian di sini kita akan melihat keanggotaan grup dari pengguna /01, 05, dan /12. Kemudian identifikasi grup yang dimiliki bersama oleh pengguna /01, 05, dan /12. Sini kita coba dulu. Groups, sorry, groups, /01. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, di sini dia masuknya EMA Hybrid Sales Team. Nah, kemudian kita akan lihat ke anggotaan grup pengguna Sales 05. Sama caranya dengan cara groups.
sales 05. Nah, kita coba lihat. Kalau 05 itu dia di Latam Remote Sales Team. Kemudian kita lihat keanggotaan grup sales 12. Caranya juga masih sama. Grup sales 12. Nah, untuk sales 12 itu dia di remote sales team. Nah, berdasarkan informasi grup, ketiga pengguna tersebut memiliki sales team kesamaan dalam grup tersebut. Kemudian kita akan melihat di informasi pemilik directory finance sales reports. Kita langsung lakukan saja cara-caranya di sini. Kita masukkan dulu kode yang pertama, yaitu LS min LD, kemudian garis miring finance, garis miring sales reports. Nah, kita coba cek lagi LS min LD. Finance sales reports. Kita coba lihat. Nah, muncul. Nah, kemudian di sini cobalah untuk menetapkan sales team sebagai pemilik directory, finance, sales report dan sisanya. Itu caranya gampang. Tinggal kita masukkan saja kode yang ini. Own min R CAWN, oke, min R, kemudian min spasi, ini, kemudian sales team, garis miring, finance, garis miring, sales, report. Nah, seperti ini. Chown, min R, sales team, finance, sales, reports. Kita coba enter. Oke, kayaknya sudah. Nah, ini no, tidak bingung. Nah, ini outputnya sama, berarti sudah cocok seperti instruksi. Nah, di instruksinya itu dikatakan perintah tersebut gagal karena sales 01 pengguna tersebut bukan pemilik directory sales report. Pengguna ini tidak memiliki izin untuk mengubah pemilik directory. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi hak akses sudo pengguna /01. Kita gunakan hak akses sudo untuk chown, untuk menjalankan perintah chown tadi yang menetapkan sales team sebagai pemilik directory finance sales reports. Nah, caranya itu tinggal kita ketikkan saja kode sudo min L. Terus di sini kita masukkan kata sandi dari sales 01 yaitu red hat. Nah, jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita gunakan hak akses sudo untuk menjalankan perintah clone guna menetapkan grup system sebagai pemilik directory. Tinggal kita sudo saja sudo chown min r sales team. Selanjutnya ini finance garis miring sales reports. Sorry, ini salah. Reports. Nah, sudo CON min R sales team garis miring finance sales report TS. Oke, kita coba. Oke, sudah. Di sini pastikan bahwa sales group adalah pemilik directory finance sales report. Kita coba. LS min LD garis miring finance garis miring sales strap reports. Kita coba lihat dulu, perhatikan kodenya. LS min LD finance sales report. Kita enter. Nah, di sini dia sudah masuk, yaitu finance sales report. Kemudian di sini kita keluar dari sales 01 dan masuk kembali sebagai student dan gunakan student sebagai kata sandi. Dari menu di situ ada langkah-langkahnya, kita langsung ikut saja. Dari menu sistem yang ini kita pilih logout, kemudian keluar logout.
Kemudian kita masuk sebagai student user dan login dengan sandi student. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan kode yang terakhir yaitu lab finish user account. Sabar, tunggu. Oke, kita langsung buka terminal saja. Tinggal kita masukkan lab finish users account. Oke, sukses semua. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, di sini ada materi mengenai mengelola izin file. Tujuannya itu untuk mencantumkan dan menafsirkan izin file. Nah, izin file merupakan bagian penting dari model keamanan Linux. Kepemilikan file dan izin file ini mengatur akses pengguna ke sumber daya file. Izin file yang ditetapkan pada suatu file atau direktori itu menentukan siapa yang dapat mengaksesnya dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan file tersebut. Oke. Kemudian di sini pengguna aset juga dikenal sebagai pemilik hanya merujuk pada suatu pengguna, pengguna yang memiliki file tersebut. Secara default, pengguna ini adalah pengguna yang membuat file tersebut. Nah, set kelompok mengacu pada semua pengguna yang merupakan anggota grup yang memiliki file tersebut. Secara default, grup ini biasanya adalah grup utama pengguna yang membuat file tersebut, yang lain istilahnya set. Merujuk pada setiap pengguna yang bukan anggota grup dan bukan pengguna yang memiliki file tersebut. Kemudian di sini ada membaca, yaitu dengan simbol R. Izin membaca akses adalah izin paling dasar pada sebuah file. Izin baca memungkinkan pengguna yang diberi izin untuk melihat file tetapi tidak untuk mengubah isinya. Pada direktori, izin baca memungkinkan pengguna untuk melihat isi direktori tersebut. Kemudian ada menulis dengan simbol W. Izin menulis memungkinkan pengguna untuk memodifikasi isi file. Para direktori, izin menulis memungkinkan pengguna untuk membuat file dalam direktori tersebut. Izin membaca secara implisit terkandung dalam izin menulis. Kemudian ada jalankan dengan simbol X. Nah, untuk izin menjalankan, ini memungkinkan pengguna yang telah ditetapkan untuk mengeksekusi file, melaksanakan atau sebuah file berarti bahwa sistem ini mengeksekusi daftar tugas yang dikodekan ke dalam file yang dieksekusi. Nah, di Linux Anda biasanya ini menjalankan script shell yang dimana ini adalah file teks biasa yang berisi daftar perintah pada sebuah direktori. Izin eksekusi memungkinkan pengguna untuk menavigasi ke direktori tersebut. Izin baca tersirat dalam izin eksekusi dan izin tulis tidak tersirat dalam izin eksekusi. Oke. Kemudian di sini yang pertama, di sini ada apa ini ya? Bagian-bagian ya kayaknya. Perangkat izin adalah rangkaian 9 karakter. Oke. Di sini yang pertama ini, yang di atas yang ini, izin pengguna RWX yaitu adalah string RWX itu mewakili ketiga izin, yaitu baca, tulis, dan eksekusi. Kemudian ada izin grup yaitu RW, yang dimana string RW ini dia mewakili izin baca dan tulis. Tanda hubung strap ini garis garis datar di tengah ini dia itu untuk menunjukkan tidak adanya izin eksekusi. Kemudian yang terakhir izin lainnya yaitu R, kemudian tanda garis tengah dua kali, di mana string tersebut hanya mewakili izin baca. Oke. Di sini kita lanjut. Di sini ada untuk melihat izin file. Di sini tadi kita sudah coba untuk lakukan. Caranya itu gampang saja, tinggal buka file. Kemudian tekan file yang ingin dicek. Kemudian kita klik kanan, kemudian buka property, kemudian di permission. Nah, nanti itu akan muncul seperti ini. Di sini aksesnya itu read and write dengan owner saya. Saya itu masuknya di grup student. Kemudian untuk aksesnya juga itu read and write. Kemudian yang others itu cuman read only. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh untuk menggunakan baris perintah. Coba kita langsung buka aja terminal. Di sini dia ketikkan itu ls min l. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Kemudian di sini juga diajarkan untuk mengubah izin file. Kita coba, kita close dulu terminalnya, kita buka lagi file. Kemudian yang ini, kita coba buka properti, kemudian permission, kemudian yang di orders ini kita ganti menjadi none. Ini seperti contoh. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali. Ini kita coba saja untuk kode-kodenya di sini mungkin. Kita masukkan saja yang di bawah ini. ls kita coba saja min l delete. Harusnya sih error. Tas. Jadi bisa. Nah, tidak ditemukan untuk file atau direktorinya. Jadi mungkin kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke. Di sini itu ada latihan terbimbing mengelola izin file. Nah, ini kita tutup dulu. Di sini teman-teman silakan login menggunakan akun student. Nih, kemudian tinggal kita ketikkan saja let's start users permission. Nih, let's start users permission. Kita enter. Kita tunggu beberapa menit. Oke, jika sudah, di sini kita ikuti instruksinya. Nah, di aplikasi Barscars, navigasikan ke Expenses Directory. Hmm. Kemudian di sini kita ikuti saja instruksinya. Pertama buka aplikasi file. Kemudian kita klik lokasi lain. Kita coba cari ini, other location. Kemudian kita pilih komputer. Nih, klik dua kali. Nah, kemudian klik kanan di Juli Directory. Kita cari dulu mana ini Juli. File. Hmm. Oh, di expenses kayaknya. Oh, ini ternyata. Ternyata dia ada di dalam expenses. Kemudian kita klik kanan di Juli ini. Kemudian kita buka properti. Kemudian kita buka permission. Nah, klik izin untuk meninjau izin directory. Kabar, ini kita harus cocokkan dulu. Oke, di sini mungkin sudah sama. Kita lanjut saja ke baris eh, instruksi berikutnya. Oke, di sini pada baris perintah tinjau izin pada expenses Julie Direktur berikan operation izin baca dan tulis pada grup expenses Julie Direktori dan si isinya. Pertahankan RWZ izin saat ini untuk pengguna dan pertahankan ini garis datar 3 ini set izin untuk yang lainnya. Kita gunakan hak akses sudo dengan chmod perintah tersebut untuk mengatur izin baru. Oke, kita langsung saja masukkan kodenya. ls min ld garis miring expenses garis miring Juli. Oke, jika sudah, di sini kita periksa izin akses file di expenses Juli directory di antara ini.
ls min l spasi garis miring expenses garis miring juli total nol. Oke, sama. Kemudian di sini batalkan operation izin baca dan tulis kepada grup tersebut pada expenses Juli Directory. Pertahankan RW. Z izin saat ini untuk pengguna dan pertahankan Z izin untuk pengguna lainnya. Langsung saja coba ini chmod 0760 garis miring expenses garis miring Juli. Garis miring lagi satu kali. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat min ls min ld garis miring expenses garis miring Juli garis miring. Oke, DW acceleration dua student acceleration acceleration. Oke, sama. Dia di sini lanjut yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk berkas tulis untuk semua pengguna tetapkan di sini sesuai para sehingga banyak sekali pengguna yang dapat menulis ke berkas tersebut. Oke, sini langsung saja kita ikuti instruksi yang di 3.1 untuk memeriksa izin akses pada student expenses titik txt. Di sini langsung saja kita ketikkan ls min l garis miring expenses garis miring Juli garis miring student student underscore expenses titik txt. Kita coba cek. Nah, muncul. Kemudian atur izin agar hanya pengguna student tersebut yang dapat menulis ke file dengan cara chmod 0600. Oke, salah. Ternyata kurang saya tadi. Sorry. Chmod 0600. Kemudian diikuti dengan expenses garis miring Juli garis miring student kemudian underscore expenses titik txt. Kita coba perhatikan ulang supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Expenses Juli student expenses titik txt. Oke, coba kita coba enter. Oke, bisa. Kemudian di sini kita ls min l garis miring expenses garis miring Juli garis miring student underscore expenses titik txt. Oke, sini sudah sama. Kemudian di sini kita tetapkan izin yang sesuai untuk expenses Jolly Review Files SH. Skip ini agar semua pengguna dalam sistem dapat menjalankannya. Kita coba saja ls min l garis miring expenses garis miring Juli garis miring review underscore files titik sh. Oke, sini kita akan mengatur izin agar semua pengguna dapat menjalankan review file. Oke, caranya itu tinggal chmod 755 garis miring expenses garis miring Juli garis miring review. Ini salah. Review underscore files titik sh. Oke, sudah kita coba lihat ls min l. Oh, sorry, salah harusnya ls min l. Kemudian garis miring expenses garis miring Juli garis miring review underscore files titik sh. Oke, hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian terakhir kita selesaikan dengan cara lab ini user permissions. Coba. Hmm? Oh, di sini salah harusnya lab. Sorry, lab finish user
Mission. Ini sukses, sukses. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini itu ada laboratorium pengguna dan izin file. Ini kita close dulu untuk terminalnya. Kita buka yang baru saja. Oke, di sini langsung saja kita coba. Kita tinggal masukkan aja kode yang pertama, yaitu let's start users ini harusnya review user review. Coba. Ya, jika sudah di sini kita akan tetapkan pengguna student dan grup student sebagai pemilik direktori sales team dan isinya. Jika diperlukan, gunakan hak student akses sudo untuk mengubah kepemilikan. Gunakan student sebagai kata sandi untuk pengguna student. Sini pertama kita akan melihat kepemilikan direktori tersebut. Kita langsung kita coba lsld garis miring sales team. Oke, di sini yang punya direktori tersebut dimiliki oleh pengguna root, sehingga pengguna student tidak dapat mengubah kepemilikan direktori. Kemudian kita di sini periksa hak student, hak akses student, sudo pengguna. Oke, langsung aja kita coba sudo min-l. Nah, seperti ini. Kita coba root bincang celestim al no password user oke. Jadi di sini pengguna student itu dapat menyamar sebagai pengguna root lain untuk menggunakan perintah chow pada celestim directory. Nah, di sini kita gunakan hak student akses pengguna sudo untuk mengubah kepemilikan directory celestim dan isinya. Kita coba saja di sini sudo chown kemudian min r kemudian student garis miring sales team ini seperti ini kita coba dulu. Oke oke bisa di sini masukkan password student. Oke kita coba cek ls min ld garis miring sales team. Oh, student 3 Desember. Oke, Selesai. Oke, sudah. Kita lanjut lagi yang kedua. Sini buat meeting highlight txt di Celestine Directory. Nah, caranya itu tinggal sorry, touch garis miring sales team meeting highlight titik PFP. Sini kita coba lihat dulu untuk memastikan cara kesalahan. Touch, garis miring, sales, team, meeting, double kemudian highlights. Oke, biasanya sudah cocok, kita langsung enter saja. Oke, sudah. Di sini kita tetapkan izin baca dan tulis untuk pengguna student dan grup student pada meeting highlights txt. Yang cara chmod 0600 garis miring sales tim garis miring meeting highlight txt. Coba lihat lagi kodenya Hamud 0 66 rupanya ya bukan. Nah, harusnya seperti ini. Celestine garis miring meeting highlights titik txt.
Oke, sudah. Kemudian di sini kita periksa izin akses filenya. Cara ls, eh, sorry, di sini, aduh, ls min l, sorry, garis miring sel, ya. Sales tim, garis miring, meeting, I, I, static txt. Coba lihat, oke sini student, oke single, sales team, meeting, highline, oke, cocok. Ini kita lanjut lagi ke instruksi yang ketiga, yaitu atur izin pada generate report titik sh, sehingga hanya pengguna student yang dapat menjalankan file tersebut. Pertahankan izin lain yang sudah ada. Kemudian jalankan generate report titik sh. Ya. Nah, di sini kita coba dulu kodenya, yaitu ls min l. Oh sorry, salah. ls min l, kemudian garis miring ls. Oh, salas tim garis miring generate underscore reports titik hash. Oke, di sini sales team generate reports titik hash. Oke, di sini kita tetapkan izin eksekusi untuk pengguna student dengan cara chmod 0744 garis miring sales team garis miring generates underscore reports titik h. Enggak sudah kita coba cek ls min l garis miring sales team generate reports titik sh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita jalankan generate reports sh-nya dengan cara garis miring, aduh, sales team garis miring generate reports titik sh. Oke, sudah. Kemudian di sini verifikasi bahwa generator PTSH tersebut telah membuat laporan triwulanan. LS garis miring sales Jim garis miring. Kita coba lihat. Oke. Laporan report 203 XLS laporan 2 XLS. Oke, sudah. Kemudian di sini kita lakukan evaluasi, yaitu tinggal lab, sorry, di sini lab grade, user review, pas, dan pas. Kemudian kita akhiri dengan cara lab finish, users review. Oke, jika sudah kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini ada summary atau ringkasan. Nah, di sini dikatakan bahwa Linux itu memberikan pengidentifikasi pengguna atau UID yang unik kepada setiap pengguna dan pengidentifikasi grup atau GID kepada setiap grup. Nah, seorang pengguna dapat menjadi anggota dari satu grup utama dan beberapa grup tambahan. Nah, pengguna dengan hak akses sudah dapat meniru pengguna lain seperti pengguna root untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dibatasi. Kemudian izin yang ditetapkan pada sebuah file atau direktori itu menentukan siapa yang dapat mengakses item tersebut dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengannya. Izin didefinisikan untuk tiga entitas pengguna, yaitu pemilik file, grup yang memiliki file, dan pengguna lain manapun di sistem. Sebuah file atau direktori di Linux memiliki satu pemilik pengguna dan satu pemilik grup. Perintah count ini dia memodifikasi pemilik pengguna dan grup dari sebuah file. Izin yang ditentukan dapat memungkinkan pengguna untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Izin file direpresentasikan oleh huruf atau angka oktal. Perintah chmod ini memodifikasi izin pada file dan direktori.
Ya, kita langsung lanjut saja. Nah, yang berikutnya itu ada bab 6, itu untuk yaitu materi mendapatkan dan menginstal paket perangkat lunak. Di sini tujuannya itu untuk menggunakan alat grafis untuk mencari dan menginstal perangkat lunak. Oke, di sini ada alat perangkat lunak Genome. Di desktop Genome, Anda mengakses repositori perangkat lunak melalui aplikasi perangkat lunak. Luncurkan aplikasi perangkat lunak dari ikhtiar aktivitas dan klik jelajahi perangkat lunak di layar selamat datang untuk melanjutkan. Dengan menggunakan 3 tab, di bagian atas jendela perangkat lunak, Anda dapat menjelajahi fungsi inti aplikasi. Jelajahi itu untuk temukan dan baca tentang aplikasi yang belum terpasang di sistem Anda. Kemudian terinstall, cantumkan aplikasi yang terpasang di sistem kita. Kemudian ada pembaruan untuk mencantumkan semua pembaruan yang tersedia untuk semua aplikasi yang terpasang. Kemudian di sini kita eh, gunakan ikon kaca pembesar di pojok kiri atas layar utama untuk mencari aplikasi berdasarkan nama atau kunci deskriptif. Itu yang mana ya itu? Oh, ini. Oh, boleh. Nah, di sini eh kita tidak perlu mengetahui nama aplikasi untuk menemukan aplikasi sesuai dengan tujuan tertentu. Tapi jelajahi di Genome Software yang menyatakan kategori dan aplikasi unggulan yang untuk membantu kita menemukan jenis perangkat lunak yang tepat. Misalnya kategori kembangkan berisi editor teks untuk bahasa dan kerangka kerja, pemrograman dan kategori kerja berisi aplikasi yang cocok untuk tugas perkantoran dan kreatif. Di sini ada contohnya, sabar. Oke, di sini, oke, di sini kita akan coba melihat untuk tampilan yang seperti ini dengan cara kita buka aja ini software, kemudian browser software. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Setelah kita mengklik kategori atau masuk ke layar detail aplikasi, kita gunakan ikon panah di kiri atas jendela perangkat lunak untuk kembali ke layar utama. Klik nama aplikasi untuk melihat deskripsinya. Misal ini Word. Oke. Oke, tampilannya seperti ini ternyata. Terus misalnya di sini dokumen misalnya play. Oh, play apa? Oh, kosong. Develop, Gedit. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tampilannya. Di sini ada about, kemudian sini software repository, kemudian yang ini yang sudah diinstal banyak. Sini ada yang update, nggak ada yang update. Oke, kemudian di sini ada menginstal perangkat lunak. Untuk menginstal aplikasi, klik install di pojok kanan atas jendela perangkat. Setelah Anda menginstal aplikasi, klik buka untuk menjalankannya, atau Anda dapat untuk Genome Software dan menjalankan aplikasi di ikhtiar aktivitas seperti biasa. Untuk melihat perangkat lunak yang terinstall itu, kita tinggal klik saja installed yang di tengah ini. Yang ini tadi. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang telah diinstal. Oke, di sini ada untuk memperbarui perangkat lunak, yaitu tinggal klik saja yang update di sini. Nanti di sini kalau ada aplikasi yang dapat updatean atau yang ada updatean, nanti langsung bisa diakses lewat sini. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut saja lagi ke materi berikutnya. Oke, di sini ada soal-soal. Nah, di sini kita akan coba jawab, yaitu kuis menggunakan perangkat lunak Genome. Oke, oke, di sini kita jawab dulu yang nomor 1. Nah, di sini soalnya, apa perbedaan utama antara menginstal paket RPM dan mengkompilasi kode sumber untuk menjalankan file bina?
Nah, di sini jawabannya adalah A. Kita coba cek. Nah, di sini jawabannya benar. Nah, jadi jawabannya itu adalah paket RPM diinstal melalui repository dan didaftarkan ke dalam basis data internal, sedangkan kode yang telah dikompilasi tidak didaftarkan dalam sistem. Nah, jadi paket RPM itu dia terdaftar di basis data manajer paket atau RPM, YUM, dan DNF. Sehingga mudah dikelola seperti update, hapus, cek, dan dependensi. Sedangkan kode sumber yang dikompilasi itu dikompilasi manual tidak tercatat di sistem manajemen paket. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini soalnya definisi manakah yang paling tepat untuk menggambarkan repositori perangkat lunak. Nah, di sini jawabannya adalah B, yaitu repositori perangkat lunak adalah lokasi pusat yang menyediakan akses mudah ke aplikasi perangkat lunak. Kita coba cek. Nah, di sini jawabannya benar. Nah, jadi repositori perangkat lunak adalah lokasi pusat atau server yang menyediakan paket aplikasi beserta dependensinya agar mudah diunduh dan diinstal. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Di sini manakah nomor tiganya yaitu soalnya manakah dua opsi yang paling tepat untuk menggambarkan fungsionalitas ala genome software. Di sini kita disuruh untuk memilih dua. Nah, jawabannya itu adalah C dan E. Kita coba cek. Nah, di sini benar. Nah, jadi untuk jawaban C itu dia untuk menampilkan notifikasi saat pembaruan perangkat lunak tersedia. Nah, jadi genome software itu dia menampilkan notifikasi jika ada pembaruan. Kemudian untuk jawaban yang E, yaitu menyajikan perangkat lunak dalam kategori agar kita lebih mudah untuk menemukan aplikasi. Nah, jadi aplikasi itu dia ditampilkan dalam kategori. Contohnya seperti Office, Development, Games, dan lain-lain. Yang seperti kita sudah lihat tadi di aplikasi ini. Aplikasi software nih. Sudah dikelompokkan atau sudah dikategorikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang terakhir atau yang keempat, yaitu informasi apa saja yang tersedia saat melihat detail aplikasi di alat genome software. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang B, yaitu data aplikasi, opsi instalasi, dan opsi pembayaran. Nah, kita coba cek jawabannya. Oh, jawabannya salah ya. Hmm, Oke, hanya ini ukuran aplikasi, riwayat versi, keseharian platform. Oke, di sini C itu dia situs web lokasi dan opsi pembayaran. Mungkin jawabannya itu A. Kita mengatur ulang. Kita coba A. Oke, kita cek. Oke, ternyata itu jawaban yang benar adalah A. Nah, jadi di Genome Software itu saat melihat detail aplikasi biasanya ditampilkan ukuran aplikasinya, riwayat versinya, kemudian ada ketersediaan platformnya. Kemudian yang lain-lainnya itu seperti ada rating juga, rating dan ulasan, kemudian ada deskripsi aplikasi. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ini ada materi menginstal paket perangkat lunak. Nah, tujuannya itu untuk menggunakan baris perintah untuk menginstal paket dari berbagai sumber. Oke, di sini ada daftar repositori. Nah, ketersediaan aplikasi perangkat lunak ditentukan oleh repositori yang dikonfigurasikan pada sistem kita. Nah, pada komputer yang dikelola oleh Departemen Perusahaan IT, repositori seringkali dikonfigurasikan untuk kita. Untuk melihat repositori yang dikonfigurasikan pada sistem kita, kita gunakan DNV Repolist. Oke, kita coba saja DNV Repolist. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita dapat mencari aplikasi di baris perintah. Kita langsung saja coba kodenya yaitu DNF search DTSH. Apakah ada? Oke, di sini ada Powerful Interactive Cell 1,7 MB. Data DVD dan live streaming. Oke.
Di sini untuk mencari aplikasi berdasarkan nama kita gunakan perintah dnv search, dnv search dan diikuti dengan nama aplikasinya. Di sini kita sudah contohkan untuk mencari paket ZSH yang berisi sel ZSH. Kurang lebih seperti itu. Jika kita tidak memiliki aplikasi tertentu dalam pikiran, tetapi kita membutuhkan aplikasi yang memiliki tujuan spesifik, maka kita dapat mencari berdasarkan ringkasan. Kita coba. Itu ada di NV, search cell. Oke, di sini langsung muncul banyak. Tahu ini ada apa ini? Ya, kurang lebih lah seperti ini untuk outputnya. Kemudian di sini juga ada alternatif. Jika kita dapat alternatifnya, jika alternatifnya kita dapat mencantumkan semua aplikasi di repositori yang telah dikonfigurasi dengan menggunakan DNF list alt tersebut. Kita coba DNV list alt. Uh, langsung banyak. Dan di sini kita menginstal aplikasi baris perintah. Menginstal aplikasi melalui baris perintah. Di sini kita dapat menginstal eh, aplikasi itu menggunakan DNF install yang diikuti dengan nama aplikasi tersebut. Paket yang kita install menggunakan DNV perintah yang tersedia untuk semua pengguna di sistem. Kita harus menggunakan un- sudo access administrator untuk menginstal paket karena penginstalan perangkat lunak merupakan perubahan seluruh sistem. Sini ada contohnya. Sini menginstal shell ZSH yang berjalan di jendela terminal. Kita langsung coba di situ sudo env install ZSH. Oke, di sini dimintai password, coba saja student. Nah, di sini dia menginstal klik SDS oke. Yes. Di sini dia lagi menginstal. Nah, di sini komplit. Di sini kita juga dapat menginstal lebih dari satu aplikasi dengan satu perintah menggunakan hmm, dengan memberikan lebih dari satu nama aplikasi. Kita coba di situ ada sudo dnf install tc tcsh tcsh. Oke, kita yes. Tunggu. Oke. Nah, di sini untuk penginstalannya itu sudah komplit. Kemudian di sini apa ini? Oh, hmm. Di sini ada sorry. Nah ya, tadi ini. Di sini itu ada cara memasang Flatpak. Ya, jadi perintah DNF ini dia memerlukan hak akses administrator. Nah, sebagai administrator, kita mungkin ingin mengizinkan pengguna kita untuk menginstal aplikasi tanpa memberi mereka akses ke hak istimewa sudo. Atau kita mungkin pengguna di komputer yang dikelola oleh Departemen Perusahaan TI. Dan kita mungkin tidak memiliki izin untuk menginstal perangkat lunak di luar repository yang disetujui. Nah, sistem Flatpak menggunakan kontainer Linux untuk menginstal aplikasi desktop dengan aman tanpa memberikan izin administratif kepada pengguna. Hmm, oke. Di sini untuk menyiapkan sistem Flatpak, kita buka perambanan web dan navigasikan ke https flathub.org lalu klik siapkan Flathub. Gilir Gulir daftar distribusi, pilih nama distribusi Linux kita dan ikut petunjuk instalasi. Khusus ini menggunakan Red Hat Enterprise Linux. Nah, di Rehel Flatpak tersedia melalui DNF dan mungkin sudah terpasang untuk menginstal Flatpak dan gunakan DNF install flat dengan hak akses sudo. Kita coba saja di sini yaitu sudo dnf install flat. Coba. Oh, di sini last metadata nothing to do complete. Oh, di sini sudah.
Sudah komplit. Nah, di sini kita menambahkan menggunakan atau Oke, di sini langsung saja kita coba untuk kodenya, yaitu Flatpak remotes H if not exit. HTTPS DL flathub titik org garis miring repo garis miring flathub titik flatpak repo. Wah, panjang banget ini. Kita tunggu apakah error. Oke, di sini dimintai password. Masukkan saja passwordnya yaitu student. Oke, di sini error. Apa salah penulisan ya? Kita coba lagi. Flatpak remotes if not exit. Garis miring flatpak UPS GL titik flatpak titik org garis miring repo garis miring flatpak titik flatpak repo. Coba student gitu. Oke. Oh, di sini sudah bisa ya. Ternyata tadi ada salah penulisan. Kemudian di sini kita verifikasi bahwa repository Flathub tersedia di sistem lokal dengan menggunakan Flatpak remote perintah untuk menampilkan daftar repository Flatpak. Kita masukkan saja langsung Flatpak remote. Di sini sudah ada name, Flathub, dan option system. Untuk memverifikasi bahwa perintah pengaturan berhasil, dan bahwa kita telah menambahkan Flathub sebagai repository perangkat lunak, kita buka aplikasi Genome Software. Kita buka Genome Software. Klik menu aplikasi di kanan atas. Wow. Klik menu aplikasi kanan atas lalu pilih repository perangkat lunak. Nih. Oke. Di sini dialog repository perangkat lunak mencantumkan FlatHub sebagai repository yang tersedia. Ini sudah diaktifkan. Nah, beberapa repository Flatpak dia ini menggunakan string tambahan di awal URL untuk merujuk ke registry Open Container Initiative atau OCI. Misalnya URL repository Flatpak Fedora adalah OC+. HTTPL registry Fedora Project.org yang dapat kita gunakan sebagai URL biasa. Kita coba saja. Di sini kita tutup dulu. Juga kita activity, kemudian terminal. Kita masukkan lagi kode flatpak remotes i8 ini if not exit Fedora OC plus HTTPS registry titik Fedora project titik
Oke, kita coba masukkan sandi lagi, passwordnya tadi student. Oke, di sini bisa. Kemudian di sini kita dapat mencari aplikasi desktop dengan Flatpak. Kemudian di sini kita menginstal aplikasi desktop dengan Flatpak. Sebelum menginstal aplikasi Flatpak, klik nama aplikasi di Gnom Store. Baca deskripsi aplikasi dengan seksama. Deskripsi setiap aplikasi menjelaskan ukuran instalasi, apakah aplikasi tersebut memiliki akses ke data pribadi kita atau ke jaringan, organisasi mana yang mendukungnya, dan banyak lagi. Repository sumber yang menyediakan aplikasi tersebut tercantum di pojok kanan atas Gnome Software. Untuk menginstal aplikasi sebagai Flatpak, klik install. Setelah instalasi selesai, klik buka untuk menjalankannya atau kita dapat menjalankan aplikasi di Stixar aktivitas. Di sini mungkin kita coba dulu lihat untuk aplikasinya. Ya. Full detail. Sini apakah kita mau menginstalnya apa tidak? Ini ukurannya berapa ya? Kita coba lihat di bawah. 10 MB. Nah, kalau mau diinstal di sini teman-teman tinggal install saja. Di sini dia menggunakan Fedora Flatpak. Seperti itu. Sini kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke. Di sini, wow, panjang ya. Di sini ada latihan terbimbing menginstal perangkat lunak. Di sini kita gunakan akun student. Langsung saja kita masukkan kodenya left start software software which 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 software package. Kita tunggu. Oke, sukses. Kemudian di sini kita ikuti saja instruksinya. Di sini masuk ke kode directory. Coba jalankan perintah make tersebut. Perintah ini mengkompilasi kode dengan membuat file yang dapat dieksekusi. Kita arahkan ke direktori kode dengan cara cd code seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke code, sini kita jalankan perintah make. Nah, di sini ada nanti pesan gagal. Sel itu menampilkan kesalahan karena tidak dapat menemukan perintah make tersebut. Kemudian di sini kita lanjut, yaitu untuk mencari dan tinjau informasi tentang paket make. Nah, cari paket make tersebut dengan menggunakan perintah dnf. DNF search make. Oke. Di sini hasil pencarian itu mencakup paket yang mengandung string tersebut, yaitu make, dalam nama paket dan ringkasannya. Sini dapat informasi tentang paket make tersebut. DNF, DNF, info, make. Crash. Ini zaman satu, approach, listen. Kemudian di sini kita akan menginstal paket make dan coba jalankan perintah make-nya. Di sini install paket make tersebut. Gunakan hak akses sudo untuk pengguna student agar dapat melakukan instalasi. Gunakan student sebagai sandi. Tekannya untuk konfirmasi instalasi. Oke, kita coba langsung sudo dnf install make. Oke, di sini diminta masukkan password. Kita masukkan aja student. Oke, di sini jika disuruh Y atau N, kita pilih Y. Kemudian kita enter. Nanti di sini dia akan menginstal. Kemudian di sini sudah komplit atau selesai. Sini kita akan pastikan paket make tersebut sudah terpasang di sistem kita dengan cara dnf list installed make. Nah, di sini nanti akan tertulis installed package make x86 underscore 64. Oke, sudah sama. Kemudian di sini kita coba jalankan perintahnya dengan cara make. Oke, di sini sudah bisa ya untuk perintah make-nya.
Perintah tersebut dia akan mengembalikan kesalahan karena compiler tidak dapat menggunakan GCC pustaka tersebut. Oh, rupanya di sini dia belum bisa. Di sini dikatakan make GCC no such file or directory. Jadi di sini kita harus menginstal lagi GCC-nya, paket GCC-nya. Oke, langsung saja. Di sini kita cari dulu untuk paket GCC-nya dengan cara DNF search GCC. Oke, jika sudah seperti ini, hasil pencarian itu dia mencakup paket yang mengandung string GCC dalam nama paket dan ringkasannya. Kemudian di sini kita dapatkan dulu untuk informasi tentang paket GCC-nya dengan cara DNF info GCC. Oke, di sini kita sudah dapatkan informasi mengenai GCC paket. Kemudian di sini kita tinggal menginstal paket GCC-nya dengan cara sudo env install GCC. Kita tunggu, sini kita yes. Kita tunggu. Oke. Oke, di sini sudah komplit untuk proses penginstalannya. Kemudian di sini kita coba lagi untuk kompilasi kode dan jalankan file biner yang dihasilkan. Kompilasi kode dengan menjalankan perintah make tersebut. Wah, make. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian kita coba verifikasi file yang dihasilkan. ls min l. Oke, di sini sudah ada code. Make file 005 codes yang ini. Kemudian kode C dan kode O. Jalankan kode file biner tersebut. Nanti titik garis miring codes. Hello world student codes. Oke. Sini munculnya halo dunia. Hello world. Kemudian di sini kita akan meninjau riwayat instalasi paket. Kembali ke student directory beranda pengguna. Itu tinggal di nf history. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian di sini kita kembali ke student directory dengan cara cd. Oke, di sini kita sudah keluar dari code-nya. Kemudian tinggal kita akhiri dengan cara let finish software package. Oke, sini sudah sukses. Kita lanjut saja mungkin untuk ke materi berikutnya. Lanjut saja. Oke. Wow. Di sini ada materi. Seperti ini kita tutup saja dulu. Activity. Nah, di sini tuh ada materi kompresi dan ekstraksi data. Nah, di sini tujuannya itu untuk mencadangkan sebagian file lokal dan ekstrak file yang telah dikompresi. Sini ada kompresi dan ekstraksi data. Tidak semua perangkat lunak didistribusikan dalam repository. Terkadang sebuah proyek perangkat lunak mendistribusikan aplikasi sebagai file terkompresi, arsip. Sebuah arsip dalam file binar tunggal yang dapat berisi banyak file dan direktori yang dikompresi di dalamnya. Beberapa format arsip tersedia seperti format zip, 7Z, dan tar. Nah, format tar adalah format yang paling populer dalam sistem Linux. Sebuah arsip tar sering disebut sebagai tarbal. Sebuah arsip tar dapat dikompresi dengan menggunakan alat seperti GZI atau GetZIP atau XZ, tetapi kompresi bersifat opsional. Kemudian lanjut lagi. Hmm, Oke, yang selanjutnya itu di sini ada membuat arsip di desktop. Nah, untuk membuat arsip, kita klik kanan direktori yang ingin Anda arsipkan dan pilih kompres dari menu konteks. Kita coba saja di sini files, misalnya di sini dokumen ya.
Oke, di sini kita coba saja. Bukan ini. Saya mau buat file baru dulu. Oh, di sini aja ya. Nah, misalnya di sini saya kasih nama tes. Oke, di sini sudah. Kita akan coba untuk arsipkan. Tinggal kita klik kanan. Kemudian kita kompres. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan nama arsipnya. Pada dialog buat arsip yang muncul, berikan nama untuk arsip lalu pilih format dari daftar naik turun. Secara default, Genome Files membuat titik zip file, tetapi aplikasi file juga dapat menghasilkan titik zip file yang dilindungi kata sandi. Ini ada tar, xz file, atau 2z file. Setelah kita membuat arsip, arsip tersebut akan muncul di direktori Anda saat ini. Oh, ini. Bisa dipilih, tapi sini kita gunakan aja zip. Oke, di sini nanti langsung muncul tes titik zip. Yang di sini ada juga untuk mengekstrak arsip. Mungkin caranya kita klik kanan, kemudian tinggal kita ekstrak. Ekstrak kemana? Di sini tinggal kita pilih, misalnya di sini aja bisa kah? Nah, nanti itu akan terekstrak menjadi tes satu. Oke, di sini dia ada membuat arsip di baris perintah. Kita coba lihat saja atau kita coba praktekkan. Oke, di sini dia masuknya di CD download. Oh, di sini kita dapat membuat tar arsip tar terkompresi melalui baris perintah dengan menggunakan perintah tar. Argumen yang diperlukan adalah opsi create, zip, dan file diikuti dengan nama untuk arsip Anda. Dan kemudian jalur ke direktori yang ingin kita salin ke dalam arsip baru. Di sini ada create yaitu opsi untuk menghasilkan file arsip baru, kemudian zip, get zip. Ini untuk mengkompres arsip, kemudian file untuk menentukan nama arsip. Dia di sini kayaknya masuk dulu di sini download deh. Kita coba dulu. Download seperti jika sudah, baru kita membuat tar create gzip file example titik tar titik gz example seperti ini. Hmm. Oke, Sarah, kita coba lagi tar create gzip file example example titik tar titik gz example. Oke, ini nggak tahu dia sudah atau belum. Sini kita langsung saja coba verifikasi dengan menggunakan perintah tar. Tar kayaknya belum sih. Tar list yang file example. Sabar di sini ls dulu. Example oh di sini sudah rupanya example target. Kemudian kita verifikasi dengan cara tar list file example titik tar titik gz. Oh, di sini hasilnya masih kosong karena kita belum mengisi file txt. Kemudian di sini ada mengekstrak arsip melalui baris perintah dengan cara menggunakan perintah unzip. Dan di sini example titik zip. Sini tidak ditemukan.
Karena kita memang belum buat sih untuk example zip-nya. Oke, mungkin kita skip saja. Sini cuman adanya tar. Kalau mau coba buka tar, coba saja unzip example titik tar titik gz. Oke, coba ls ya. Hmm. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kemudian di sini dia itu ada menginstal perangkat lunak dan memulihkan cadangan. Dia menggunakan tar ekstrak file example tar gz direktori lokal. Nah, jadi untuk mengekstrak arsip ke direktori tertentu, kita gunakan perintah tar dengan perintah direktori diikuti dengan jalur file ke direktori tujuan. Oke, di sini kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Wow, di sini, sorry, ini kita coba sih dulu. Oke, itu keluar. Kita buka lagi terminalnya. Di sini kita akan melakukan latihan terbimbing, mengkompresi dan mengekstraksi data. Langsung saja masukkan kode yang pertama, yaitu lab start software uh, compressed. Lab start software compressed. Oke, cocok. Kita coba enter. Kita tunggu dan sudah. Kemudian di sini tinggal kita ikuti instruksinya. Di sini kita akan meninjau isi direktori dokumen dalam format seperti pohon dengan cara tree documents. Nanti akan seperti ini. Tiga direktori dan tiga file. Nah, dari dalam direktori dokumen, kita buat salinan cadangan direktori exercise. Kita gunakan perintah tar dengan xz opsi kompresi. Simpan file arsip di exercise titik tar titik xz dalam direktori tersebut. Atau dalam garis miring tmp. Langsung saja cd garis miring home garis miring student garis miring document. Oke, sudah. Kemudian tar read exit file tmp exercise titik tar titik exit exercise. Kita coba dulu. Oke, di sini error. Mungkin salah penulisan lagi. Di sini kita coba lagi saja. Tar create exit garis miring, kemudian di sini file garis miring tmp tmp. Oke, garis miring exercise titik tar titik gz exit kemudian spasi exercise garis miring. Kita coba. Oke, di sini baru bisa. Kemudian di sini kita buat cadangan lagi dan kali ini kita sertakan desktop notes.txt dan kita gunakan jalur relatif ke desktop directory sebagai argumen perintah tar. Kita ganti exercise.tar.exit dengan cadangan yang baru. Tar saja tar read exit garis miring kemudian file garis miring tmp garis miring exercise titik tar titik exit exercise garis miring
titik dua kali, kemudian aduh, desktop, garis miring, notes, titik txt. Wah, lumayan panjang. Kita coba cek dulu supaya tidak ada kesalahan. Tat exit garis miring, file garis miring tmp, exercise. Tar exit, exercise besar, desktop, notes. Coba lihat. Sini remove leading, remove. Oke, sudah mungkin. Kemudian di sini kita buat home student backup directory dan masuk ke directory tersebut. Pertama kita dir eh tanda gelombang seperti ini. Dengan garis miring backup. Ya sudah, kemudian cd backup. Oke, sekarang kita sudah masuk ke file backup. Kemudian di sini kita ekstrak tmp exercise titik tarnya, tar titik exit file ke backup directory. Kemudian kita periksa isi backup directory tersebut. Dengan cara tar extract exit garis miring file garis miring tmp garis miring exercise titik tar titik gz exit. Oh, oke, sudah. Kemudian di sini kita cek. Nah, desktop, notes txt, exercise, debris, pertanyaan, solution, summary, oke. Kemudian di sini kita kembali ke direktori student dengan cara std. Nah, jika sudah, sini dengan menggunakan aplikasi Genome, buat my notes titik zip file, konsumsi dari backup directory tersebut kita gunakan pelindungan kata sandi dan atau red hat 123 kata sandi. Kita masuk ke activity, kemudian ke file, kemudian ke backup. Ini kita kompres. Di sini tambahkan minus nama. Oke, di sini namanya itu my notes. Kemudian di zipnya itu yang terkunci ini, ada passwordnya. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan red hat 123. Oke, cocok. Kemudian kita create. Nah, nanti akan terbuat seperti ini. My notes titik zip. Kemudian di aplikasi file kita ekstrak my notes. Ke file terkompresi kita gunakan password red hat 123 sebagai kata sandi. Di sini kita coba ekstrak dengan cara klik kanan saja, kemudian ekstrak to. Kayaknya dia ekstraknya di sini juga sih. Tinggal kita masukkan saja red hat 123. Nah, di sini langsung terekstrak my notes. Di sini pada baris perintah frekuensi bahwa menes directory tersebut berisi konten yang diharapkan. Oke, kita coba kita gunakan terminal lagi. Di sini kita ketikkan saja tree my notes. Wow, kita coba cek dulu apakah beda ini. Oh, di sini my-nya itu kecil ya. Salah penulisan saja kita tadi kayaknya. Coba ulangi, sini tree, M-nya kecil, kemudian notes. Oke, sini langsung muncul. My notes, cadangan, kemudian desktop, kemudian catatan atau notes txt, exercise, the proof docs, question, solution, summary, text, dan presentation PPT.
Dan yang terakhir itu tinggal kita lab saja, lab finish, software, compress, wow, oke, sudah. Kita tinggal lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini itu ada praktikum mendapatkan dan menginstal paket perangkat perangkat lunak. Paket perangkat lunak. Kita langsung saja coba di sini masukkan saja langsung lab finish. Eh, lab finish, lab start dong. Lab start software review. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Kemudian di sini dengan menggunakan aplikasi Genome Software, install aplikasi Fedora, Media Writer, dan repository Fedora Flatpak. Jika repository Fedora Flatpak tidak tersedia di sistem, gunakan URL loc plus https register Fedora Project untuk menambahkan repository. Gunakan baris perintah untuk menambahkan repository Fedora Flatpak. Di sini pastikan aplikasi Flatpak sudah terpasang. Kita tinggal ketikkan saja Flatpak version. Nah, nanti akan muncul versinya 1.12.7. Kemudian periksa apakah repository Fedora Flatpak ada di sistem dengan cara Flatpak remote. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini karena kita sudah ada, kayaknya kita tidak usah menambahkan lagi untuk eh, repository Fedora Flatpak-nya. Tapi mungkin kita coba saja, takutnya nanti terlewatkan lagi untuk praktikumnya. Jadi kita coba saja remote edits. If not exit Fedora C plus https registry Fedora project itu org. Oke, di sini sudah ya. Kemudian di sini kita akan membuka aplikasi Genome Software maksudnya. Kemudian di sini kita cek repository perangkat lunak. Nah, nah, di sini ada Fedora. Kemudian di sini daftar repository yang tercantum di kelas Anda mungkin berbeda. Karena di sini kita ada FlatHub juga. Kemudian di sini kita akan mengklik kaca pembesar dan masukkan Fedora Media Writer. Yang ini kita cari Fedora Media Writer. Nah, yang ini. Kemudian kita klik install. Oke, di sini kita tunggu saja untuk proses penginstalannya. Di sini baru 12 menit. 12%, sorry. Hmm. Oke, di sini untuk proses penginstalannya sudah 98, sedikit lagi. Oke, di sini dia sudah selesai untuk menginstal. Nah, kemudian kita klik open atau buka. Nah, kemudian di sini
Sampai di sini saja kayaknya. Ya, sampai di sini saja. Kemudian ini kita tutup dulu. Kemudian ini juga kita tutup. Oh, di sini sudah ada. Kalau begitu, kita langsung saja buka terminal. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pada baris perintah kita install Podman paket. Nah, di sini kita dapatkan informasi tentang paket Podman-nya dulu. Yang cara DNF info Podman. Oke, di sini kita sudah dapatkan. Kemudian di sini nama sumber Podman paket tersebut adalah Podman 4.2.0 eh, garis datar 3.el9.src rpm. Informasi sumber paket mungkin berbeda di kelas Anda. Ini ya. Kemudian kita simpan informasi Podman ini ke dalam package source.txt dengan cara itu echo Podman 4.2.0 strap 3.l9 titik src titik rpm kemudian package underscore source titik txt. Oke, jika sudah, di sini kita edit package source titik txt file tersebut agar tidak mengandung baris kosong atau spasi. Isi file harus terlihat mirip dengan contoh berikut. Cat package underscore source titik txt. Podman. Hmm. Oke, sudah sama. Kemudian di sini kita install paket Podman-nya. Dengan cara sudo dnv install Podman. Masukkan sandi yaitu student. Kita tunggu. Sini kita yes. Dan penginstalannya lagi running. Kita tunggu sejenak. Mhm. Sedikit lagi. Kita sabar dulu. Oke, di sini dia sudah selesai untuk proses penginstalannya. Di sini sudah selesai untuk proses penginstalannya. Kita lanjut lagi ke simpan hasil keluaran perintah Podman version ke dalam Podman version titik txt dengan cara kita ketikkan saja Podman version kemudian garis gelombang gini garis miring Podman underscore version titik txt. Ya sudah, kita cek cat Podman underscore version titik txt. Nah, di sini Podman versionnya itu 4.2.0. Ya, kita lanjut lagi yang ketiga. Di sini kita pindahkan semua file di dokumen directory yang berakhiran ekstensi .txt, .xml, .docs ke project directory. Kemudian kita buat project dokumen .tar.gz file terkompresi untuk mencadangkan project directory tersebut. Oke. Kemudian di sini langkah yang pertama itu kita pindahkan semua file dokumen directory dan yang berakhiran ekstensi .txt dan .docs ke project directory tersebut dengan cara mv documents garis miring bintang txt
project. Oh, oke, sudah. Kemudian MV documents garis miring bintang DOC kemudian project. Oke. Nah, di sini kita periksa isi direktori tersebut. LS project. Nah, di sini sudah ada report docs, notes titik txt, meeting txt, dan checklist docs. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sama. Kemudian sini kita buat project dokumen titik tar titik gz file terkompresi untuk mencadangkan project directory tersebut. Dengan cara tar, kemudian create zip garis miring file project documents titik tar titik gz project. Oke, sudah. Kemudian verifikasi bahwa project dokumen titik tar titik gz file terkompresi tersebut ada. Cara ls. Oke, di sini sudah ada project dokumen titik tar titik gz. Kemudian yang keempat, di sini file tersebut yang finance.zip ini disediakan oleh tim kita. Ekstrak file terkompresi dan pindahkan isinya ke USR local bin directory tersebut. Gunakan hak akses sudah untuk pengguna student. Oke, yang pertama itu kita harus mengekstrak isi file finance zip-nya dengan cara unzip, kemudian finance titik zip. Nah, oke, sudah di sini. Kemudian kita verifikasi file yang telah diekstrak dengan cara -l-min-l. Oke, ini kita di atas. Ini di sini sudah. Kemudian kita pindahkan file script ke USR local bin directory dengan cara sudo mv bintang titik sh garis miring USR garis miring lokal garis miring bin kemudian garis miring masukkan sandi yaitu student. Nah, jika sudah kita periksa isi USR lokal bin directory dengan cara sl min l garis miring USR garis miring lokal garis miring bin garis miring. Nah, di sini totalnya itu ada 12, kurang lebih seperti itu. Dan kita evaluasi dengan cara lab grid software review. Oke, nanti kita tunggu aja prosesnya. Oke, jika sudah kita finish. Lab finish software review. Oke, di sini sudah sukses semua. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir, yaitu ringkasan atau summary. Nah, di sini dijelaskan bahwa aplikasi perangkat lunak atau Linux biasanya didistribusikan sebagai sebuah manajer paket Red Hat atau RPM paket yang merupakan arsip yang berisi beberapa file dan direktori. Sistem manajemen paket di NVMe melacak repositori yang tersedia dalam sistem dan perangkat lunak yang terinstall, menyelesaikan dependensi paket, dan memeriksa pembaruan. Sistem Flatpak menggunakan kontainer untuk menginstal aplikasi Fedora untuk menginstal aplikasi, sorry. Fedora itu menggunakan repository Flatpak untuk mendistribusikan perangkat lunak yang kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux.
Perangkat lunak Genome menggunakan sistem DNV dan Flatpak untuk mencari dan menginstal aplikasi grafis, arsip, dan file binar yang dapat berisi banyak file dan direktori. Arsip biasanya dikompresi. Kita dapat menggunakan arsip untuk mengirim atau menyimpan satu file yang terkonsolidasi. Kita dapat menggunakan alat baris perintah atau grafis untuk membuat arsip dalam berbagai format. Dan kita dapat menggunakan berbagai alat untuk kompresi. Kita juga dapat menerapkan perlindungan kata sandi. Oke, mungkin untuk progres Red Hat saya cukup sampai di sini saja. Yang dimana untuk progres Red Hat saya kali ini sudah mau memasuki bab 7. Nah, untuk persenannya itu kurang lebih ada di 79 atau 78%. Nah, sudah mau memasuki bab 7 untuk progres saya. Mungkin untuk video progres saya kali ini tentang Red Hat saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.